tetapi untuk hidup dalam pemisahan dari nilai dunia yang bertentangan dengan kebenaran Allah. Kita sebagai pengikut Kristus, kita memilih untuk hidup benar dan kudus di hadapan Tuhan, walaupun banyak harus hidup yang kita dilewati. Sedangkan dalam poin yang ketiga Bapak Ibu tentang perlindungan dan pengurusan, Yesus berdoa kepada Bapa untuk melindungi para muridnya dari yang jahat. Ini menegaskan Bapak Ibu bahwa hidup dalam kebenaran Kristus itu tidak selalu mudah. Selalu banyak tantangan yang kita hadapi Bapak Ibu. Dan poin yang keempat tentang kesatuan dalam Kristus. Yesus mendoakan agar para muridnya menjadi satu sebagaimana Dia dan Bapanya satu. Ini menekankan tentang kesatuan dalam tubuh Kristus Bapak Ibu. Mari kita lihat dari 4 poin ini Bapak Ibu tentang kepedulian Yesus dan kasih Yesus dalam murid-muridnya. Tentang kesetiaan Yesus yang penuh kasih untuk memampukan murid-muridnya untuk hidup benar dalam kebenaran firman Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, banyak di antara kita dan banyak tidak menyadari bahwa hidup itu memang pilihan Bapak Ibu. Kebanyakan orang di luar sana untuk menjalani hidupnya itu seperti air mengalir. Contohnya saja Bapak Ibu, jika kita menghadapi satu masalah, pasti kita akan ingin menyelesaikan masalah tersebut, tidak lari dari masalah itu. Seperti sabda Tuhan berkata bahwa barang siapa yang setia dalam perkara-perkara kecil, ia akan dipercayakan dalam perkara-perkara yang besar. Kebanyakan orang menjalani hidup ini Bapak Ibu, seperti yang saya bilang tadi, kita harus mampu untuk memilih hidup yang benar. Karena kita tahu hidup ini adalah pilihan. Untuk mencapai kebahagiaan saja Bapak Ibu, kita harus mencari itu sendiri. Kita harus mengusahakan kebahagiaan itu. Untuk mencapai kebahagiaan sejati itu hanya ada satu cara yang bisa ditempuh Bapak Ibu, yaitu mengikut Kristus. Banyak yang menganggap bahwa uang itu selalu membuat kita bahagia. Bahkan saya sendiri juga Bapak Ibu kadang mau sering kilaf. Contohnya saja Bapak Ibu, saya sudah dapat kiriman. Contoh saja di tanggal 1, jika saya sudah dikirim uang ini Bapak Ibu, saya selalu meninggalkan Tuhan, hampir meninggalkan Tuhan Bapak Ibu. Namun jika saya uang-uangan saya sudah menipis, belum dapat tanggalnya, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan ini bagaimana saya memintanya kepada mama saya, orang tua saya. Walaupun belum dapat tanggal Bapak Ibu, pasti bakal diinterogasi. Tapi saya Bapak Ibu mendirikan prinsip bahwa itu merupakan pilihan yang salah. Itu tidak benar Bapak Ibu. Dari situ kita dapat belajar Bapak Ibu bahwa jika kita ingin kebahagiaan itu sendiri datang, mari melakukan hal yang benar. Lalu banyak orang yang fokus mencari uang agar bahagia, namun caranya yang salah Bapak Ibu. Contohnya saja, korupsi, mencuri, menipu. Apakah itu tindakan yang disukai oleh Tuhan? Tidak Bapak Ibu. Karena apa? Itu tindakan yang buruk, merugikan orang lain, merugikan diri sendiri, menyedihkan hati Tuhan Yesus. Itu tindakan yang jahat Bapak Ibu. Jika kita memilih ikut Tuhan Yesus, maka ada syaratnya. Mengikut Tuhan Yesus
saja Bapak Ibu ada syaratnya, apalagi yang lain kan? Di kitab Matius mengatakan bahwa setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Maksudnya dari ayat ini Bapak Ibu adalah menyangkal diri ini bisa dimaknai mematikan keinginan-keinginan kita, keinginan-keinginan duniawi, keinginan daging kita. Dan mari kita fokus kepada Tuhan. Dan kita harus bersedia untuk memikul salib kita, harus siap menderita untuk mencapai kebahagiaan sejati di dalam Yesus Kristus. Dan seperti dia kita mengatakan Bapak Ibu, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, apa gunanya seseorang untuk memperoleh seluruh dunia ini sampai merugikan orang lain, merugikan diri sendiri? Tidak ada gunanya Bapak Ibu. Maka dari itu mari kita memilih hidup benar dalam kebenaran firman Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kehidupan saat ini adalah untuk melanjutkan kehidupan selanjutnya. Kita sebagai umat percaya mempunyai pilihan yang bebas dalam hidup benar. Tergantung kita sendiri Bapak Ibu. Jika kita mau hidup benar, maka kita melakukan hal kebenaran firman Allah. Jika kita mau hidup yang salah, pasti kita akan melenceng dari kebenaran firman Allah. Bapak Ibu saudara terkasih, mari memperkuatkan iman kita di dalam renungan kebenaran firman hari ini. Mari memperkuatkan iman kita, memelihara firman Allah dalam hidup kita. Karena banyak sekarang arus dunia yang banyak mempengaruhi kita dalam hal yang buruk, menjatuhkan kita. Mari menyenangkan hati Tuhan Bapak Ibu. Ada beberapa poin yang perlu kita tekankan dalam hidup kita. Yang pertama, seperti saya bilang tadi Bapak Ibu, mari menguatkan iman kita dan menyembuhkan iman kita serta berdiri dalam prinsip kita. Maksudnya adalah Bapak Ibu, jika kita menghadapi suatu persoalan, suatu masalah, selesaikan masalah itu, libatkan Tuhan dalam hidup kita, libatkan Tuhan dalam doa kita. Jangan lari dari masalah tersebut, karena itu tidak disenangi oleh Tuhan. Poin yang kedua Bapak Ibu, berdoa kepada Tuhan. Maksud dari kalimat ini Bapak Ibu yang terkasih, jika kita berdoa kepada Tuhan, menceritakan segala keluh kesah kita, menceritakan segala yang sesak di hati kita, itu sangat plong Bapak Ibu, sangat manis sejahtera jika kita sudah berdoa kepada Tuhan. Apalagi kalau kita berdoa seperti dia malam, rasanya damai sejahtera Bapak Ibu. Jadikan Yesus itu sebagai sahabat kita. Poin yang terakhir ini Bapak Ibu, mari kita membangun kebiasaan kita untuk melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam dunia pekerjaan, mari kita libatkan Tuhan dalam kita mau pergi kemana-mana saja. Jika kita melibatkan Tuhan Bapak Ibu, pasti kita akan menjalani kebenaran isi firman Allah itu akan dunia, di dunia sekitar kita. Mari Bapak Ibu, tentu kita terapkan bahwa tidak ada yang mau dikejar di dunia ini Bapak Ibu. Tidak ada yang mau dikejar. Mari kita hidup dalam seturut firman Allah, menghidupi firman Allah tersebut di dalam hidup kita. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu yang ada di rumah
golongan ini pasti ingin selalu memiliki hidup benar dan urusan kebenaran firman Allah. Mari kita mempunyai prinsip untuk takut akan Tuhan, setia kepada Tuhan.